Program saintifikasi jamu merupakan program dari Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan evidence base bagi pemanfaatan jamu yang terdiri dari penelitian dari hulu hingga hilir. Menurut Permenkes nomor 003 tahun 2010, jamu adalah obat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang telah berlaku di masyarakat. Proses pembuatan jamu saintifik dimulai dari penanaman sampai pemberian jamu ke pasien. Terdapat 11 ramuan jamu saintifik yang ditemukan oleh B2P2TOT. Antara lain, yang pertama adalah ramuan jamu asam urat, yang kedua ramuan jamu tekanan darah tinggi, yang ketiga ramuan jamu wasir, yang keempat ramuan jamu radang sendi, yang kelima ramuan jamu kolesterol tinggi, yang keenam ramuan jamu gangguan fungsi hati, yang ketujuh ramuan jamu gangguan lambung, yang kedelapan ramuan jamu batu saluran kencing, yang kesembilan ramuan jamu gangguan kencing manis, yang ke-10 ramuan jamu obesitas, dan yang ke-11 adalah ramuan jamu kebugaran. Perlu diperhatikan terkait dengan budidaya tanaman yang meliputi penanaman, pemanenan, dan pasca panen. Dalam proses penanaman ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu proses pembibitan dan proses pemilihan lahan. Proses pemanenan tanaman obat harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama ada waktu pemanenan. Waktu pemanenan disesuaikan dengan kadar kandungan kimia tanaman, bagian yang akan dipanen, serta kondisi iklim dan jumlah biomasa. Proses pasca panen juga perlu dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku jamu yang bermutu, jumlah yang cukup, dan berkelanjutan. Tahapan dalam proses pasca panen adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sortasi basah, di mana sortasi basah merupakan proses pemisahan kotoran atau bahan asing serta bagian tanaman lain yang tidak diinginkan dari bahan simplisia. Proses yang kedua adalah proses pencucian, di mana pada proses pencucian ini dimaksudkan untuk menghilangkan tanah dan kotoran lain yang melekat pada bahan simplisia. Setelah bahan dicuci bersih, sesegera mungkin ditiriskan pada rak-rak yang telah diatur sedemikian rupa untuk mencegah pembusukan atau bertambahnya kandungan air. Proses selanjutnya adalah proses nomor 4, yaitu pengubahan bentuk. Jenis bahan baku simplisia seringkali harus diubah menjadi bentuk lain, misalnya irisan, potongan, dan serutan untuk memudahkan kegiatan seperti pengeringan, pengemasan, penggilingan, dan penyimpanan serta pengolahan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah nomor 5, yaitu pengeringan. Proses untuk mengurangi kadar air agar bahan simplisia tidak rusak dan dapat disimpan, serta untuk menghentikan reaksi enzimatis dan mencegah pertumbuhan kapang, jamur, dan jasad organik lain. Selanjutnya ada proses nomor 6, yaitu sortasi kering, di mana bertujuan untuk memisahkan bahan-bahan asing dan simplisia yang belum kering seutuhnya. Kegiatan sortasi kering dilakukan untuk menjamin simplisia menjadi benar-benar bebas dari bahan asing. Yang selanjutnya adalah proses nomor 7, yaitu pengemasan dan pemberian label, yang dimaksudkan untuk melindungi simplisia saat pengangkutan, pendistribusian, dan penyimpanan produk dari gangguan luar seperti suhu, kelembaban, cahaya, pencemaran mikroba, serta gangguan berbagai jenis serangga lainnya. Yang selanjutnya ada penyimpanan, merupakan proses yang bertujuan agar simplisia tetap tersedia setiap saat bila diperlukan sebagai stok bila secara kuantitatif hasil panen melebihi kebutuhan, dan juga upaya untuk mempertahankan kualitas fisik dan kestabilan kandungan senyawa aktif sehingga tidak memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Setelah proses pasca panen akan dilakukan kontrol kualitas bahan baku jamu untuk menjaga kestabilan mutu produk jamu. Adapun pelaksanaan kontrol kualitas dilakukan mulai dari proses pasca panen hingga usai proses pengolahan. Parameter yang menjadi persyaratan mutu bahan baku jamu adalah yang pertama ada penentuan kadar air, yang kedua ada
kadar abu total dan kadar abu tidak larut asam. Yang ketiga ada susut pengeringan. Yang keempat ada penentuan sari larut air dan etanol. Yang kelima penentuan cemaran mikroba. Yang keenam ada penentuan logam berat. Sebelum suatu ramuan jamu diberikan dan dikonsumsi oleh masyarakat, maka perlu dilakukan proses pengujian khasiat dan keamanan dari ramuan jamu tersebut. Selain itu, perlu juga dilakukan pengujian interaksi ramuan tersebut dengan obat, dengan makanan, atau dengan antar tanaman. Proses penyiapan jamu di fasilitas pelayanan kesehatan formal, contohnya fasilitas kesehatan yang berorientase pada produk jamu adalah klinik jamu Hortus Medicus yang berada di B2 P2 TOT Tawamangu. Setelah pasien melakukan pemeriksaan kepada dokter, maka dokter akan meresepkan jamu yang nantinya dapat ditebus pasien di gereja jamu. Kemudian pasien akan menyerahkan resep kepada apoteker yang bertugas. Kemudian akan diproses dan diracik sesuai dengan dosis permintaan. Pasien akan mendapatkan satu kantong herbal beserta keterangan cara penggunaan jamu tersebut. Selanjutnya dilakukan pelaksanaan KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi pada jamu saintifik. Pelaksanaan KIE dilakukan oleh seorang apoteker sertifikasi jamu. Apoteker akan memberikan penjelasan mengenai penggunaan ramuan jamu yang benar kepada pasien sesuai dengan jenis, penyakit, dan jamunya. Kemudian proses ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi jamu.